Puji Tuhan, Shalom. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Hendrik Makasale. Saya percaya guys hari ini sehat dan kuat di dalam Tuhan dan juga diberikan damai sejahtera. Puji Tuhan, hari ini saya mau membagikan renungan singkat, yaitu dengan judul fokus kepada Kristus saja, bukan kepada virus corona. Puji Tuhan, hari ini dasar firman Tuhan saya ambil di dalam Markus 4 ayat 35 sampai ayat yang ke-41. Di sana diceritakan tentang bagaimana Yesus dengan murid-muridnya berlayar dan mereka menghadapi situasi yang cukup parah, yaitu ketika ada badai topan mengamuk dengan dahsyat dan ombak masuk ke dalam perahu mereka. Dan kita lihat respon murid-muridnya pada saat itu, dan kita tahu firman Tuhan berkata Yesus sedang tidur pada saat itu, dan respon murid-murid begitu panik, murid-murid begitu takut, dan murid-murid begitu gentar menghadapi badai topan dan angin ribut. Kemudian ada air yang masuk ke perahu mereka, dan itu mereka berpikir bisa membahayakan keselamatan mereka. Nah, hari ini saya mau bagikan 3 hal. Yang pertama, mari kita sebagai orang percaya ketika kita menghadapi situasi di mana wabah virus yang merajalela di berbagai negara, bahkan sudah di Indonesia dan menewaskan banyak orang, kita harus fokus kepada Yesus Kristus. Nah, murid-murid ketika itu mereka sadar bahwa Yesus ada di tengah-tengah mereka, dan mereka membangunkan dia dan berkata, "Guru, apakah engkau tidak peduli kita binasa?" Nah, ketika mereka mulai panik, ketika mereka mulai takut, ketika mereka mulai bimbang, ketika mereka hanya fokus kepada badai dan topan, mereka tidak melihat bahwa Yesus ada di tengah-tengah mereka. Nah, hari ini juga sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, mari kita jangan terus fokus kepada virus corona ini, jangan terus fokus kepada berita-berita tentang virus ini, jangan fokus terus kepada berita-berita yang membuat kita takut, tetapi mari kita fokus kepada Kristus Yesus yang adalah Tuhan yang berkuasa atas alam semesta, bahkan atas wabah ini. Bahkan kuasa Tuhan jauh lebih besar daripada virus dan wabah ini. Mari kita fokus kepada melihat kuasa Tuhan, fokus melihat anugerah Tuhan, fokus melihat kasih Tuhan, fokus melihat kedaulatan Tuhan, berkat Tuhan, fokus kepada kebaikan dan kemurahan hati Tuhan. Itu yang membuat iman kita semakin kuat. Tapi kalau kita fokus kepada virus ini terus, itu yang akan pasti melemahkan iman kita. Jadi kita mau fokus melihat Yesus ada di dalam kehidupan kita. Yesus bergerak, bertindak, melindungi sebagai penolong dalam kehidupan kita. Mari kita terus dengan mata iman fokus kepada dia. Mari terus kita melihat bahwa Yesus ada di dalam keluarga kita, di dalam bangsa ini, di dalam dunia ini, bahwa Yesus punya kuasa lebih tinggi daripada virus ini. Jadi mari kita memandang dan fokus kepada Yesus, ya. Jangan terus kita fokus kepada virus ini. Itu yang pertama. Lalu yang kedua saya mau bagikan, yaitu Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, jangan takut. Nah, kita lihat ya, ayat yang ke-39, ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Jadi jangan fokus kepada ketakutan, ya. Hal yang kedua, jangan kita takut. Jangan kita takut untuk menghadapi situasi ini. Tuhan Yesus bilang, mengapa kepada murid-muridnya, mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Yang di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7 dikatakan, Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban, ya. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 7, Tuhan berkata bahwa serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadaku, sebab ia yang memelihara kamu. Serahkanlah segala kekhawatiran kita kepada Allah, sebab ia yang memelihara kita. Yang kedua, kita jangan takut, tetapi kita menyerahkan segala kekhawatiran kita, menyerahkan segala ketakutan kita. Kita percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus yang akan melindungi, menjaga kita, bahkan menyelamatkan kita dari bahaya virus ini. Oleh sebab itu, hal yang kedua yang mau saya bagikan ialah jangan kita takut, ya, karena ketakutan akan melemahkan iman kita. Karena ketakutan akan membuat kita semakin cemas dan kita bisa-bisa sampai tubuh kita bisa menjadi sakit. Jangan kita panik, tapi kita melihat bahwa ada Yesus di tengah-tengah kita. Karena ada Yesus di tengah-tengah kita, maka Yesus menjadi penolong dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata, dari manakah datangnya pertolonganku? Dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kalau orang Kristen dia sadar ini, kalau orang percaya dia sadar ini, dia tahu siapa Tuhan yang dia sembah, maka dia tidak akan takut.
karena dia tahu bahwa Allah yang maha tinggi, seperti di Mazmur 91 mengatakan, Allah yang maha tinggi akan melindungi dia. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, yang fokus kepada Kristus, yang fokus kepada kuasa Tuhan, tidak akan pernah takut, ya. Tidak ada ketakutan di dalam dirinya, dan dia bisa mulai share tentang sukacita, damai sejahtera. Dia share tentang kebaikan, bukan share tentang virus ketakutan. Karena ya sebelum virus corona datang, kalau kita sudah takut, maka virus ketakutan itu yang akan membuat iman kita menjadi loyo, menjadi lemah, bahkan tubuh kita bisa menjadi sakit, ya. Karena banyak orang panik, banyak orang takut, tiba-tiba dia bisa sakit, ya. Virus belum datang dia sudah lemah, sehingga imunitas tubuhnya menjadi lemah. Itu yang bisa membuat ketika ada flu sedikit dia bisa sakit, dan ada demam sedikit dia bisa sakit. Tetapi kalau kita percaya, memperkatakan firman, memperkatakan bahwa kita dilindungi oleh Yesus Kristus dan kita tidak takut, maka kita santai aja, kita represin aja untuk menghadapi hidup ini dengan ucapan syukur dari Tuhan, karena kita punya Allah yang hidup, punya Allah yang berkuasa untuk menyelamatkan hidup kita. Jadi yang kedua, jangan kita takut. Lalu yang ketiga, ayat yang ke 40 dan 41. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Ya, Yesus dia mengatakan kepada murid-muridnya, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Nah, inilah yang dikoreksi oleh Yesus Kristus kepada murid-muridnya pada saat itu. Dia mempertanyakan iman mereka, dia mempertanyakan keyakinan mereka, dia mempertanyakan kepercayaan mereka. Mengapa mereka tidak percaya bahwa Yesus ada di tengah-tengah mereka? Mengapa mereka tidak percaya dengan iman mereka, dengan iman yang kuat, bahwa Yesus bisa menyelamatkan hidup mereka? Hari ini hal yang ketiga yang mau saya bagikan, yaitu kita harus tetap memiliki iman yang kuat di dalam Kristus Yesus. Kita percaya bahwa kita diselamatkan oleh Kristus Yesus, dan kita percaya bahwa Tuhan yang menyelamatkan kita dari kuasa dosa, dari kuasa iblis, kuasa setan juga, yang Tuhan yang sama akan menyelamatkan kita dari wabah virus ini. Kita percaya terus kepada Tuhan Kristus Yesus, dan kita tidak takut, kita tidak gentar, kita tidak ragu, kita tidak khawatir, tetapi kita mulai bangkit iman percaya kita, ya. Kita mulai bangkit iman percaya kita untuk tetap mempercayai siapa Tuhan yang kita sembah, yaitu Yesus Kristus. Dia melebihi, dan kuasanya melebihi daripada wabah ini. Seperti dia berkata di ayat yang ke-39, Yesus membangun dan menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Kita percaya bahwa Yesus memiliki kuasa yang sama untuk berkata kepada virus ini, stop, engkau tidak akan merajalela lagi untuk menghancurkan bumi ini, untuk menghancurkan orang-orang yang berharap kepadamu. Kita percaya bahwa Yesus bisa berkata demikian, dan kuasa otoritas Yesus dapat menghentikan, karena dia berkuasa atas alam semesta, dia berkuasa atas setiap kehidupan di muka bumi ini. Dia melebihi segalanya. Oleh sebab itu, mari kita percaya kuasa Tuhan, kita percaya kemahakuasaan Tuhan, kita percaya otoritas Tuhan, kita percaya siapa Tuhan yang kita sembah. Kita mengenal dia dan mengalami dia, bahkan kita bangun hubungan intim dengan Tuhan. Kita tahu Yesus telah menyelamatkan kita, tidak mungkin Yesus meninggalkan kita. 3 hal yang saya sampaikan. Jadi jangan lagi fokus kepada virus corona, tapi kita fokus kepada siapa pribadi Kristus Yesus. Yang pertama itu fokus kepada Kristus saja. Yang kedua, jangan takut. Lalu yang ketiga, kita memiliki iman percaya. Mari bangkitkan iman kita, karena dengan iman ini firman Tuhan berkata kita bisa melakukan berbagai hal. Ya, kita bisa melakukan segala sesuatu dengan iman kita. Ya, di dalam saya tutup di dalam kitab 1 Yohanes pasal yang ke 1 Yohanes pasal yang ke 1 Yohanes pasal yang ke 5 ayat yang ke 1 sampai yang ke 3 sampai ke 4,
sampai ke-5 ya. 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat 1 sampai 5 dikatakan, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Kita lahir dari Yesus Kristus, kita lahir dari Allah, kita mengalahkan dunia. Firman Tuhan berkata, setiap orang yang lahir bukan secara biologis, tetap dilahirkan oleh roh dari Allah itu, ya, karena Yesus membenarkan kita, Yesus mengangkat kita menjadi anak-anaknya, Yesus membuat kita benar di matanya, berkenan dan menguduskan kita, maka kita diangkat menjadi, kita diharus menjadi anak-anak Allah. Dikatakan sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Ya. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Ini sungguh luar biasa. Siapakah yang mengalahkan dunia? Siapakah yang mengalahkan situasi yang buruk? Siapakah yang mengalahkan wabah ini? Siapakah yang mengalahkan virus ini? Siapakah yang menang, memiliki kuasa kemenangan, yang menaklukkan dunia ini? Ialah orang-orang yang percaya kepada Kristus Yesus, bahwa orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Oleh sebab itu, iman kita yang dalam diri kita yang sudah mempercayai Kristus, mari kita bangkitkan terus, dan mari kita setia di dalam iman kita, dan kita percaya bahwa lewat iman kita bisa mengalahkan segala sesuatu, dan kita punya otoritas yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita pakai itu. Dan banyak kali kita menghadapi situasi, banyak kali kita menghadapi yang namanya badai kehidupan, banyak kali kita menghadapi yang namanya persoalan kehidupan, kita seperti orang yang kalah. Kenapa? Karena kita tidak tahu bahwa kita mengalahkan dunia ini dengan iman kita, dan kita juga tidak tahu bahwa kita memiliki otoritas yang Tuhan sudah kasih. Gunakan iman kita, gunakan otoritas kita, dan kita terus percaya bahwa Yesus yang kita sembah 2000 tahun yang lalu telah menyelamatkan kita dan memberikan kita kemenangan yang gilang gemilang, dan kita juga terus percaya bahwa Kristus yang sama menolong kita untuk menghadapi situasi atau wabah yang sudah menjadi pandemi global di sekarang ini. Kiranya Tuhan kita, ya Yesus Kristus, memberkati kita, dan biarlah saudara semua terus menjaga kesehatan dan menjaga kehidupan saudara, makan makanan sehat, dan juga berolahraga, dan juga selalu mencuci tangan dengan air yang mengalir, dan selalu menjaga kesehatan kondisi tubuh dengan minum vitamin juga. Dan saudara tetap di rumah untuk mengikuti anjuran pemerintah, dan kita percaya bahwa virus ini akan selesai seperti Yesus menghentikan badai bersama dengan murid-muridnya. Maka virus ini akan segera selesai. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jika saudara senang akan video yang saya buat ini, kurang dan lebihnya biarlah Roh Kudus menambahkan pengetahuan saudara, dan saudara bisa komentar, saudara bisa like, saudara juga bisa subscribe video yang saya buat ini. Saya sekali lagi Hendrik Makasala dari Gianyar, Bali, mengucapkan salam, grace to grace. Biarlah Tuhan terus menolong kita di dalam menjalani kehidupan kita, baik dalam keluarga, pelayanan, baik itu di dalam kita bekerja. Sampai jumpa di video-video yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam, amin.